Kami sudah siap Tuhan, ditaburi oleh benih firman-Mu. Firman-Mu adalah jawaban dalam segenap kehidupan kami. Kuduskanlah kami oleh firman-Mu, sebab firman-Mu adalah kebenaran. Di dalam nama Yesus, bukalah mata rohani kami, singkapkanlah mata rohani kami, supaya kami dapat melihat rahasia-rahasia terkandung di dalam firman-Mu. Dalam nama Yesus, Rabbi hamba menyampaikan firman-Mu, sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini, dimanapun berada yang menyaksikan live streaming ini, Tuhan hadir memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersama kita yang percaya Yesus Juru Selamatnya, katakan amin. Amin. Silakan duduk, kekasihku dalam Tuhan. Salam sejahtera dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hari-hari ini saya percaya Tuhan sedang menampi gerejanya. Katakan bersama saya, menampi. Menampi. Sekarang beras jarang ditampi. Ya, kalau dulu ya ditampi supaya terlihat, atau gabah ditampi supaya terlihat mana yang berisi dan mana yang tidak berisi. Dan hari-hari ini hal itu sedang terjadi. Dan yang kedua, hal yang terjadi hari-hari ini, kita melihat saudara-saudara kita yang tadinya berlatar belakang agama seberang, hari-hari ini berduyun-duyun percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Salah satu ya di kota yang tadinya fanatik sedemikian hebat tentang yang namanya terhadap agamanya dan sangat benci dengan kekristenan, sedang Tuhan bekerja dengan dahsyatnya hari-hari ini. Daerah khususnya Jawa Barat tidak usah saya sebut. Ya, kita akan lihat bahwa orang yang pertama percaya Yesus akan bisa tertinggal. Dan mereka militan dan mereka berani mati untuk kepercayaan mereka. Saya anjurkan saudara menonton program We For God, yaitu channelnya Bapak Yusuf Manubulu, ya, We For God. Saudara tonton, di sana dimunculkan orang-orang yang disebut murtadin, dan mereka sangat radikal. Mereka sama Tuhan itu benar-benar. Mereka berpikir kalau dulu saja kami
Dalam keyakinan kami yang lama, walau itu salah, tetapi kami berani untuk mati. Apalagi ketika kami menemukan kebenaran yang sejati, kami bukan hanya berkorban jiwa, tetapi mati sekalipun. Luar biasa, saudara. Mereka berani, militan, dan mereka cinta Tuhan. Kalau mereka nyanyi, kita mendengarnya nangis, Bapak Ibu. Ya, saudara mungkin pernah dengar lagu itu. Mampirlah dengar doa, sambil dia main gitar, walau ketukan gitarnya gak bener, ya, sambil dia pakai atribut-atribut keagamaan dia yang lampau. Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan terus. Di sini yang paling menyentuh dia nyanyi. Kita sama-sama. Yesus Tuhan, dengar doaku, janganlah Tuhan berantakan gitu, nggak sesuai. Tapi karena orangnya nyanyi dan hatinya bergelora dan hatinya murni dan hatinya benar-benar tulus, beda. Haleluya. Sebabnya saya beritahu, ketika kita nyanyi dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, suara kita akan cakap. Suara kita akan menjamah hati Bapa, dan orang yang mendengarnya akan mendapat kasih karunia. Aduh, maaf saya nggak pakai ini ya, jadi saya serba salah. Ya. Diminta Ibu Gembala pakai itu ya. Saudara kekasihku dalam Tuhan, saya ingin pertajam karena saya akan ulang-ulang supaya kita menjadi pelaku. Ada pepatah bilang, sesuatu yang salah, walau itu salah karena itu diulang-ulang, itu akan menjadi seolah-olah kebenaran. Terlebih ketika kebenaran itu diulang-ulang seperti firman Tuhan kepada Musa, katakan, ya, ajarlah anakmu ketika dia duduk, ketika dia berdiri, ketika dia berbaring, dan ketika dia berjalan, ajar firman Tuhan. Amin. Kenapa orang Israel itu begitu unggul dimanapun mereka ada? Karena mereka orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Haleluya. Mencintai Tuhan. Sampai hari ini itu tidak bisa didustai. Termasuk POC. Tahu POC Bapak Ibu? Di zaman kolonial, saudara Belanda dulu kita kenal dia. Rupanya petongan di POC itu adalah orang Israel. Baru kita tahu. Kita juga akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu. Tapi saya ingatkan, berkat buat kita orang Kristen itu bonus. Katakan bersama saya, berkat buat kita orang Kristen adalah bonus. Yang paling utama dari itu keselamatan yang sudah kita terima. Amin. Itu yang terpenting. Bila itu bonus, apa istilah bonus Bapak Ibu? Karena insentif kita mencapai sebuah apa namanya Bapak Ibu? Sebuah target. Ada insentifnya Bapak Ibu. Oke, saya ingin ingatkan kita berkali-kali karena saya berbicara khusus tentang Roh Kudus. Saya beberapa tegur debater apologet Kristen, ya, mereka yang sangat menghakimi, menghujat seorang hamba Tuhan. Saya tahu hamba Tuhan yang dihujat ini adalah orang yang dipenuhkan Roh Kudus, adalah orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Tetapi karena orang ini yang doktor, ya seperti teman saya, mudah-mudahan dia dengar ini, ya,
Setelah saya kritik, saya bilang kamu itu bagaikan kaum Saduki. Padahal kamu orang Pentekosta. Akhirnya dia sekarang mulai sadar, Bapak Ibu. Banyak orang yang tahu firman, mengerti firman, sangat pintar berapologet di dalam firman, Bapak Ibu. Sangat tahu istilah-istilah, bahasa-bahasa daripada teologi, tetapi mereka tidak dipenuhkan oleh Roh Kudus. Tidak dipenuhkan oleh Roh Kudus. Amin. Seperti Nikodemus. Ada orang yang berkata Nikodemus itu S3, ada orang berkata profesor, Bapak Ibu. Tetapi ketika Yesus bilang sama dia, engkau harus dilahirkan dari air dan roh, engkau harus dilahirkan baru. Dia bilang, bagaimana aku sebesar ini akan lahir lagi dari rahim ibuku? Apa Yesus katakan? Engkau sesat dan engkau tidak tahu kebenaran. Amin. Banyak orang-orang itu, saya bersyukur kami diambil. Saya melalui teologi saya dari sekolah Alkitab. Kita diperdalam di dalam sekolah Alkitab, Bapak Ibu. Perbedaan, yaitu sebenarnya teologi itu dari dua istilah, theos dan logos. Ya, bahasa sederhananya ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan, itu artinya teologi itu. Ya, sekolah Alkitab itu bisa dibilang ya belajar di biologi aja, belajar tentang di biologi sudah tentang Alkitab. Ya, belajar pengembangan daripada itu sekolah Alkitab itu mereka bilang teologi ya. Karena di teologi itu nanti dipelajari alif, be, gimel, dalet, he, waw, bahasa Ibrani, ya bahasa Yunaninya, alfa, beta, gamma, iota, kappa, lambda, iot. Jadi kita pelajari semua itu, Bapak Ibu, sehingga disebutlah orang teologi yang belajar tentang teologi. Tapi kalau saya sampaikan kepada saudara bahasa Ibrani sekarang kan bingung. Itu hanya di dapur aja ketika saya persiapan tadi, ya persiapan itu di dapur. Yang saya sampaikan firman Tuhan kepada saudara adalah firman yang siap saji, yang saudara siap santap aja. Nggak perlu saya sampaikan tentang bahasa-bahasa berapa ya huruf mati di dalam, huruf silent di dalam bahasa Ibrani. Saudara juga akan bingung. Saudara tidak akan tahu. Saya aja belajar sampai hari ini. Karena bahasa Ibrani itu sangat dalam dan sangat arti titik di bawah yang namanya tikut-tikut itu, Bapak Ibu, yang disebut itu punya pengertian. Ya. Jadi banyak orang, Bapak Ibu, tanpa punya dasar yang kuat di dalam firman, bahkan mungkin orang ini belum pernah bertobat, belum mungkin pernah terima Yesus, Bapak Ibu, tetapi mereka sudah dicekoki pelajaran, sehingga muncullah dia menjadi orang yang pintar dalam tanda petik secara knowledge, pengetahuan, tetapi di dalam rohnya kosong. Kenapa? Ketika orang itu sudah penuh dengan roh, saya percaya dia akan mengeluarkan buah-buah roh. Amin, Bapak Ibu. Apa buah roh yang pertama? Kasih. Ketika saya dengar lantang menghakimi seorang hamba Tuhan dengan karena hanya istilah-istilah, sekarang lagi berdebat. Kita akan berbicara tentang roh, tetapi saya ingatkan kita sehingga seorang yang punya channel layar teologi, saya kedorong namanya Korudi, tolong, karena dia juga sudah terkontaminasi, ikut menghujat menghakimi yang namanya pendeta Joshua Tewu itu, Bapak Ibu. Ya, dia adalah orang yang mengurapi Tuhan, termasuk ini nyerempet sampai ke Gilbert Lumengo sebentar. Termasuk sebentar lagi Niko, mereka akan bantai semua. Kita berdoa. Amin. Kita nggak tahu apakah di balik layar ada kekuatan yang lain ingin memecah belah gerejanya, kita nggak tahu kan? Betul? Nah, sehingga saya sebagai hamba Tuhan melalui program ini juga saya sampaikan dan saya juga ikut terlibat. Kalau saudara lihat kemarin saya juga lama bicara di situ, nanti layar teologi dengan topik yang mereka angkat, perlukah Tamparagi? Tamparagi itu adalah channel YouTube juga, meminta maaf. Saudara, saya juga ngomong di situ. Saudara nanti lihat percepat, saya ngomong di situ. Saya juga ngomong di layar film di channelnya Bapak
Bapak Joshua Tew, saya juga ngomong kepada dia. Saya sampaikan, saya bilang tentang Tritunggal itu sepanjang zaman gereja sulit untuk diterjemahkan. Amin. Makanya saudara kita Muslim mengucap kita punya Tuhan tiga. Kristen itu punya Tuhan tiga. Ya, saya tidak perdalam karena udah berulang-ulang itu saya sampaikan. Sebabnya saya punya metodologi, gembala saudara punya metodologi pengertian untuk mempermudah, untuk menangkal ketika Yesus dibaptis ada suara yang berkata dari langit, inilah anakku kasihi, ada burung merpati di sana, ada Yesus di situ dibaptis. Lalu saudara kita Muslim katakan Tuhan orang Kristen tiga, dan kita langsung oh iya tiga loh. Ketika Yesus disalib, Yesus berseru, Eloi, Eloi lama sabachthani, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Bagaimana kita menjelaskan itu sebagai Kristen? Padahal kita katakan Tuhan kita itu adalah Esa, Eha. Amin. Sehingga metodologinya saya sampaikan. Isi metodologi adalah Tuhan yang Eha, yang satu, menyatakan dirinya atau menjadikan dirinya menjadi tiga. Dialah Bapa, terus dialah Putra, Yesus, dialah Roh Kudus. Lebih mudah dipahami, lebih mudah dijelaskan. Di sini dibahas Bapak Joshua Tew itu, lalu karena dia katakan meleset mungkin kata-katanya, karena Yesus adalah yang sulung diciptakan. Bayangkan, kalau Yesus diciptakan berarti dia bukan Tuhan, betul? Dia makhluk. Oleh penjelasan yang gampang ini, yang saya sampaikan kepada kita, gereja Tuhan di tengah domba-domba Kristus, Tuhan yang Eha, Syama Israel, Adonai Elohim Eha. Dengarlah Israel, Tuhanmu itu Esa. Ini sahabat orang Israel. Ya, Esa di dalam pengertian menyatakan dirinya, menjadikan dirinya menjadi tiga. Itu lebih mudah, lebih gampang. Bisa nangkap ya Bapak Ibu? Bisa mengerti? Haleluya. Mulai dari kapan konsepnya begitu? Mulai dari kekal hingga kekal, konsep ketuhanan Kristen itu begitu. Nanti kan orang bingung ya, bahwa Tuhan Kristen itu tiga pribadi tapi satu. Itu membingungkan. Yang paling bahasanya lagi dibuat segitiga begini, Bapa, Anak, Roh Kudus, Father, Son, and Holy Spirit. Ya, lalu dikasih lagi tanda panah. Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Yesus. Puyeng nggak kepala saudara? Puyeng kan? Benar nggak? Kok manusia puyeng? Tuhan satu. Ya, tanda segitiga. Bapa di atas, di bawah sebelah kiri Yesus, di sebelah kanan Roh Kudus. Lalu dibuat lagi, Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Bapa, Roh Kudus bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus. Bingung, capek. Ya maksud Bapak Joshua Tew itu, ya Bapa itulah Yesus itu, Yesus itulah Roh Kudus itu. Nama Bapa Yesus, nama Roh Kudus Yesus. Ini dia dibantai. Ada yang salah nggak dari situ? Nggak ada yang salah. Nggak ada. Saya berdebat, nggak ada yang salah. Apa yang salah? Kecuali hambanya Bapak Joshua Tew sehingga dia mengundurkan diri dari GBI, karena GBI sendiri menganut paham seperti itu. Karena dia akan dipecat, sebelum dia dipecat dia mengundurkan diri dulu. Sehingga saya sampaikan metodologi, formulasi tentang konsep ketuhanan yang Tuhan ilhamkan di dalam perdebatan sedemikian lama saya dengan saudara-saudara kita Muslim, Bapak Ibu. Tuhan kita yang satu, menyatakan dirinya, menjadikan dirinya menjadi tiga. Ini saya ulang-ulang. Lihat Kisah 2 ayat 35, 36. Kenapa saya pakai istilah menjadikan? Bukan menciptakan. Amin. Katakan bersama saya, bukan menciptakan, tetapi menjadikan. Beda ya pengertian itu ya. Menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, itu menciptakan. Lebih tepatnya ya. Kisah 2 ayat 35 sampai 3.
Ini sangat membingungkan, yang membuat saudara kita muslim menghajar kita, mendakwa kita, dan mencaci maki kita. Ini dipakai ayat ini, pantas kok dia bilang. Kita baca ayat yang ke-35-36 bersama, 3, 2, 1. Duduklah di sebelah kananku, baca, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan. Ini kata Bapa Yahweh kepada Yesus, saudara. Saudara harus tahu. Terus ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, terus, bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kata Tuhan di situ kata Theos, bukan kata Lord, bukan kata God. Theos, Bapak Ibu. Theos itu adalah nama lain daripada Tuhan sejati. Orang Israel merujuk kepada Tuhan di dalam bahasa di dalam bahasa Yunani. Bisa nangkep ya saudara? Ini Yesus yang kamu salibkan itu Tuhan Elohim atau Bapa telah membuat dia menjadi Tuhan dan Kristus. Clear dan saudara harus paham. Amin. Seandainya saya Tuhan analogi, saya menjadikan diri saya menjadi 3. Bahkan bukan cuma 3. Kitab Wahyu pasal pertama katakan, lihat Wahyu, bukan hanya 3. Kita dapat pengertian di sini tentang kebenaran ini. Saya berharap saudara tangkap, karena banyak hari-hari ini bahkan pendeta-pendeta sekalipun murtad Bapak Ibu, karena kurang kebenaran, kurang tahu kebenaran, dasar-dasar. Ya, katakan bersama saya, dasar-dasar ajaran Kristen. Nggak tahu. Ya, sebabnya saya ulang-ulang supaya saudara ngelotok dan saudara mengerti. Ayat yang keempat, kita baca bersama-sama. Di pasal yang keempat juga ada ayat ini. Kita baca 3:21. Dari Yohanes kepada ke-7 Wahyu sampai 4. Yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia. Siapa dia? Ini Yesus yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ke-7 roh yang ada di hadapan tahtanya. Coba kita lihat di ayat yang di pasal yang keempat. Saya berharap mudah-mudahan dapat dibantu Ibu Gembala ya. Ya, nanti kita cek. Ada ke-7. Coba di-sharing, ada yang dapat itu nanti ya. Ke-7 roh Allah, pakai aja kata. Ya dibantu itu. Coba di ke-7 roh Allah. Ada 7 ya. Oke, kita kembali. Jadi saudara tangkap kebenaran ini yang udah tolong nanti beritahu. Yang tahu kebenaran ini kekasihku dalam Tuhan, pasti kokoh di dalam iman. Amin. Inilah Tuhan kita. Inilah Tuhan kita yang sejati. Saudara tidak boleh tergoyahkan tentangnya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita kembali kepada bahasan kita. Saya ingin mempertajam. Kemarin saya sudah cikuk sedikit ketika saya menyinggung. Ada di catatan, tetapi kok bisa saat itu kabur gitu saudara. Saya ingin mempertajam berkat di dalam banyak berbahasa roh. Ini paling ditentang sama orang-orang teolog. Berkat apa yang kita dapat berbahasa roh. Kenapa harus berbahasa roh? Kenapa harus banyak berbahasa roh? Kenapa? Mereka sangat benci Bapak. Karena sesungguhnya saya bukan menghakimi, karena mereka belum pernah dilahirkan dari roh. Bisa nangkap? Hanya orang yang dilahirkan dari roh mengerti tentang roh. Bisa nangkap? Amin? Iya, saudara. Tapi sebelum itu kita lihat ayat-ayat ini Bapak Ibu.
betapa pentingnya Roh Kudus itu ada. Bukan hanya slogan. Saudara kita Katolik juga punya slogan, tidak salah Bapak Ibu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Coba sama-sama kita buat itu. Yang pertama dalam nama, coba bikin tangan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terserah tarik dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Kebanyakan dari kiri ke kanan. Dalam nama Bapa, Putra, ke pusat, kurang lebih begitu. Roh Kudus. Ya, itu tanda salib. Jadi jangan antipati, saudara. Itu tanda salib. Jadi bukan hanya slogan, tetapi itu benar-benar menjadi hidup dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita lihat ayat-ayat ini. Banyak ayat-ayat yang ingin saya sampaikan buat kita. Jadi sebabnya saudara rajin tanya di WA kalau saudara tidak tahu Pak Gembala apa sih tentang ini. Lihat Efesus 4 ayat 30. Pentingnya kita punya punya Roh Kudus Bapak Ibu. Kita harus punya. Saya pakai istilah kata punya untuk mempermudah. Efesus 4 ayat 30. Kita baca bersama-sama. Penting supaya orang dibaptis oleh Roh Kudus. Karena Yohanes Pembaptis katakan, aku membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi dia akan datang membaptis kamu di dalam Roh Kudus. Jadi ada dispensasi dua masa di situ. Terima Yesus dan baptis Roh Kudus. Walau Yesus dan Roh Kudus itu satu, tetapi karena firman Tuhan formulasinya begitu, ya kita lakukan begitu. Haleluya. Kita baca ayat 321. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Elohim yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus itu penting, yang dibenci oleh teolog-teolog itu. Apa itu Roh Kudus? Bahkan ada running text yang ditulis di sana Bapak Ibu, bukan di kolom komen dia bilang orang yang melakukan mujizat dan berbahasa roh sesat. Banyak banget saudara. Ya, orang melakukan mujizat sesat kan. Tuhan sedang pakai yang namanya Andi Simon hari-hari, seorang pendeta yang diberkati Tuhan di daerah Balikpapan Bapak Ibu. Orang datang berbondong-bondong ke geraha healing apa namanya? Geraha healing geraha apa namanya? Pokoknya begitu. Ya. Coba lihat di 2 Korintus 1 ayat 22. Ayat-ayat banyak yang bisa. 2 Korintus 1 ayat 22. Tentang kenapa orang hanya sebatas lip service untuk berkata Roh Kudus ini. Padahal Roh Kudus itu penting dalam setiap hidup kita orang percaya. Saya meminta jemaat di sini harus paham, harus mau bersekutu dengan Roh Kudus. Jangan ada yang antipati. Amin saudara. Ayat 22 kita baca bersama-sama. 1 Korintus 1 sepertinya ya. 2 Korintus. 1 Korintus 1 22. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Oh no. 2 Korintus 1 22 tadi gimana? Benar nggak ya? Ya, kita baca. Oh iya. 3, 2, 1. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberi Roh Kudus di dalam hati kita terus sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Saudara, Roh Kudus itu jaminan bukan hanya untuk keselamatan kita nanti di kekekalan, tetapi jaminan dalam segala sesuatu. Sebabnya saya beritahu orang yang penuh dengan Roh Kudus Bapak hidupnya pasti diberkati. Amin. Pasti diberkati. Jangan langsung antipati berkat pasti. Saya juga tidak beryakin ini pendeta kaya ini langsung teologi kemakmuran. Tidak, ini Alkitab yang bilang. Amin. Di awal saya katakan berkat-berkat yang kita terima itu adalah bonus-bonus yang Tuhan berikan buat kita. Yang lebih penting dari situ keselamatan kita. Amin. Karena Yesus katakan jangan berbahagia karena iblis setan-setan itu tunduk kepadamu, tapi berbahagialah karena namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Itu keselamatan Bapak Ibu. Kita lihat ayat yang lain. 2 Korintus 5 ayat yang kelima. Maju sedikit ke depan. Bersama kita baca 3, 2, 1. Tetapi Elohimlah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh terus
kepada kita. Apa maksudnya? Sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Amin. Sebabnya saya bilang banyak berbahasa roh, berkatnya berlimpah. Yang ngerti bilang amin. Iblis tidak suka saudara berbahasa roh. Sebabnya yang ngaku-ngaku ahli teologi itu Bapak Ibu. Ya, kita lihat Efesus 1:14. Efesus 1:14. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita. Efesus 1:14. Sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Elohim untuk memuji kemuliaan. Seorang yang punya channel namanya Verbum Veritatis, yang namanya Deki, biar dia dengar kalau dia mau dengar. Apa itu aliran Pentecostalisme? Sesat dan bidah. Katanya sebagai tanda orang diselamatkan harus berbahasa roh, harus dibaptis oleh air. Bayangkan, apa yang salah dengan dibaptis oleh Roh Kudus dengan dibaptis air? Apa yang salah? Amin. Baptisan air maksudnya apa? Sebagai demonstrasi pengakuan kita kepada Tuhan, atau disatukannya kita menjadi terhisap menjadi satu tubuh di dalam tubuh Kristus. Itu maksudnya baptisan itu. Apa yang salah? Amin. Nggak ada. Lalu dikatakan di sini